Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film yang pastinya dengan film-film yang menarik dan juga seru untuk ditonton. Seperti film yang satu ini, menceritakan tentang seorang mantan aktris yang karirnya mulai meredup. Bertambahnya usia membuat dia kesulitan bertahan di dunia entertainment. Kulitnya yang mulai menua dan pastinya mengendur membuatnya pelan-pelan tersisihkan dari dunia perfilman. Sehingga untuk mensiasati hal itu, mantan aktris ini rela mengkonsumsi pangsit rebus yang isiannya punya bahan yang sangat eksklusif. Apakah isian pangsit itu sampai bisa membuat seseorang awet muda? Langsung saja, inilah dia, dumplings. Di perbatasan Cina dan Hong Kong, seorang wanita bernama Mei terlihat sedang membawa kotak bekal berisikan makanan melewati Badan Keamanan Nasional yang menjamin keamanan perbatasan. Siapa sebenarnya wanita ini dan apa sebenarnya isi kotak bekal itu? Apakah benar-benar hanya makanan? Pelan-pelan kita akan mengenal sosok wanita berpenampilan nyentrik ini. Ternyata wanita ini menyeludupkan butiran-butiran janin yang masih berbentuk embrio. Tidak hanya itu, wanita ini tanpa ada rasa jijik langsung memakan dan menelan embrio itu bulat-bulat. Tidak berselang lama, seorang wanita cantik bernama Li diantar menggunakan taksi ke apartemen tempat Mei tinggal. Wanita ini menemui Mei untuk mencicipi pangsit buatannya yang sudah terkenal sangat enak. Mei dengan senang hati mempersilahkan Nona Li ini masuk ke dalam apartemennya karena memang dia sangat mengagumi kliennya ini. Nona Li adalah seorang aktris yang dulu wajahnya kerap sekali menghiasi layar televisi. Faktor usia dan persaingan di dunia entertainment membawanya ke tempat ini. Dia memerlukan bantuan wanita bernama Mei ini karena dari informasi yang dia terima, wanita yang ada di hadapannya ini punya resep awet muda. Mei lantas meminta Nona Li untuk menebak kira-kira dengan bentukan wajah dan penampilannya ini berapalah usianya. Nona Li menebak kalau kemungkinan usia wanita yang ada di hadapannya ini sekitar 30 tahunan lah. Tapi nyatanya usia wanita ini lebih dari 30 tahun. Sehingga panggil saja dia Bibi Mei. Dan hari ini dia akan memberikan resep awet muda itu untuk Nona Li. Li Tai,你猜我几岁了？李太，你猜猜嘛？最多30零，唔夠40。我老太婆了。个个都叫我美姨了，所以人人吃过我的饺子都心里有数。Ya, kalian tidak salah. Resep rahasia yang dimaksudkan adalah campuran embrio yang dipotong kecil-kecil dan dicampurkan ke dalam isian pangsit. Selagi Bibi Mei membuat racikan dengan kelihayannya, Nona Li di ruangan sebelah melihat foto-foto lawas yang tertempel di dinding ruangan utama apartemen ini. Keahlian Bibi Mei dalam membuat pangsit sangatlah tidak diragukan. Dia menjelaskan ke Nona Li kalau bahan-bahan yang dia gunakan sangatlah berkualitas. Dan pastinya hasil yang akan dia dapatkan nanti sesuai dengan nominal uang yang dia keluarkan. Intinya, percaya saja dengan apa yang sedang dibuat oleh Bibi Mei. Setelah adonan itu kalis, campuran embrio tadi dia jadikan isian pangsit. Lalu dia rebus dan inilah hasilnya. Pangsit yang bisa memberikan umur panjang dan awet muda bagi siapa saja yang memakannya. Setelahnya, dia sajikanlah pangsit ini ke hadapan Nona Li. Suapan pertama gagal dia telan. Nona Li tidak tahan dengan apa yang akan dia konsumsi ini. Dia tahu kalau campuran dalam isian pangsit ini adalah embrio manusia. Akan tetapi, Bibi Mei meyakinkan Nona Li kalau inilah yang dia butuhkan. Jika dia ingin kulitnya kembali seperti masa mudanya dulu, pangsit ini yang bisa menyelamatkannya. 我自己是常吃的，好滋补。东西贵重掉了可惜。吃的时候想后果，不要这种成绩只有靠我的秘方。 Mendengar itu, Nona Li kembali menguatkan dirinya sendiri supaya berani menelan pangsit ini. Pelan-pelan dia kembali memasukkan pangsit yang masih hangat itu ke dalam mulutnya. Ketika dia mengunyah isian pangsit itu, ada sensasi yang meletup-letup di dalam mulutnya. Iya, itu adalah sensasi dari embrio yang langsung memenuhi seluruh mulut Nona Li. Sementara itu di tempat lain kita akan berkenalan dengan sosok pria metroseksual, suami dari Nona Li yaitu Jonathan. Berbeda dengan istrinya, Jonathan semakin tua semakin menjadi. Hobinya ya seperti ini,
dikelilingi oleh wanita-wanita muda yang masih kencang badannya. Setiap hari dia mengkonsumsi balut, makanan khas Filipina, telur yang di dalamnya berisikan embrio ayam atau bebek yang hampir sempurna. Dia percaya dengan mengkonsumsi telur ini akan menunjang libido dan juga staminanya. Gaya hidup suaminya inilah yang membuat Nonali menjadi gusar. Dia merasa tersaingi dengan para gadis-gadis muda yang mengelilingi suaminya. 你喺我哋酒店住我間屋未裝修好嘛，我啲嘢唔啱 feel 嘅，我唔收貨㗎。 Keesokan harinya, Bibi May mengunjungi rumah sakit tempat di mana dia selalu mendapatkan janin atau embrio. Dia punya supplier tetap, yaitu seorang suster yang selalu menyeludupkan embrio-embrio itu ke dalam bekal makanan. Dia sudah menyiapkan stok untuk 2 minggu ke depan. Karena kini ternyata polisi mulai mengawasi rumah sakit ini, sehingga mereka harus lebih berhati-hati dan jangan dulu temui dia dalam 2 minggu ini. Sama seperti biasa, untuk kembali masuk ke dalam negara Hong Kong, Bibi May harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Inilah skema kriminal yang selalu dia lakukan. Di saat Badan Keamanan memeriksa kotak bekal itu, mereka hanya menemukan lauk pauk di dalamnya tanpa mengetahui kalau di dalam kotak makanan itu ada embrio yang disembunyikan. Hari ini kembali lagi, Nonali mengunjungi apartemen Bibi May. Meskipun sebelumnya dia sempat jijik dengan pangsit yang dia konsumsi, tapi ya mau tidak mau dia harus terus mengkonsumsi pangsit berisikan embrio itu demi supaya dia awet muda dan juga hidup abadi. Namun, Nonali semakin tidak sabar untuk hasil yang lebih cepat. Dia bertanya, kira-kira berapa lama sampai hasilnya kelihatan? Bibi May berkata kalau embrio itu akan bereaksi di badannya sekitar 5-6 bulan. Mendengar itu, Nonali kembali bertanya apakah mungkin dia punya bahan lain yang bisa mempercepat hasilnya. Intinya, Bibi May berkata kalau bahan yang dia gunakan adalah yang terbaik. Usia embrio yang dia pakai adalah usia yang tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh Nonali. Bersabarlah sedikit, itulah yang dikatakan oleh Bibi May. Dia pun beranjak pergi ke dapur untuk memperlihatkan ke Nonali. Ini loh bahan yang dia gunakan, embrio dengan usia trimester ketiga. Nonali tidak mau melihat bahan yang akan dia konsumsi itu. Tapi ambisi untuk hidup abadi dan kulit yang awet muda lebih besar dari rasa mual yang menguasai perutnya. Sehingga di hari ini dengan lahapnya dia makan pangsit berisikan janin itu satu persatu masuk ke dalam mulutnya. Sementara dia berjuang demi mendapatkan kembali perhatian suaminya, Jonathan di tempat lain malah berselingkuh dengan wanita muda yang sebelumnya dia goda di kolam renang. Ya, tentu saja wanita muda lebih menarik perhatiannya. Di tengah aktivitas mereka, handphone miliknya berdering. Nonali menelepon menanyakan lagi di mana dirinya berada. Jonathan dia berbohong dan berkata kalau dia sedang bekerja. Sepertinya malam ini dia akan pulang larut malam. Sesaat setelah dia mematikan teleponnya, Jonathan melanjutkan ronde kedua mereka. Keesokan harinya, Jonathan berkata ke Nonali kalau dia akan pergi kunjungan kerja selama beberapa hari. Ya, kita tahulah sebenarnya dia ini mau kemana. Sebelum dia berangkat, Jonathan menuliskan cek dalam jumlah yang cukup besar untuk Nonali habiskan. Ya, sebenarnya bukan ini yang dia inginkan oleh Nonali. Meskipun dia selalu diberikan uang yang banyak dan semua kebutuhannya terpenuhi, tapi jauh dalam lubuk hatinya dia lebih memilih dicukupkan dalam nafkah batin. Sudah masuk hari ketiga, Nonali mengkonsumsi pangsit buatan Bibi May ini. Tapi sampai saat ini tidak ada hasil yang signifikan terhadap kulitnya. Malahan dia merasa kalau sepertinya kulitnya malah semakin kendur. Dia memaksa Bibi May supaya mencarikan dia janin yang lebih ampuh lagi. Berapapun akan dia bayar untuk janin itu. Sesaat setelah dia keluar dari apartemen Bibi May, ada seorang ibu bersama putrinya mengunjungi apartemen Bibi May. Si ibu berkata kalau seseorang menyarankan mereka untuk menemui Bibi May. Ternyata tujuan mereka ke tempat ini adalah untuk menggugurkan kandungan putrinya yang bernama Kay. Bibi May memeriksa tubuh wanita muda itu. Ternyata usia kandungannya sudah memasuki trimester kedua. Tepatnya sudah 5 bulan. Dia tidak berani melakukan tindakan aborsi karena terlalu beresiko. Nyawa wanita muda ini akan menjadi taruhannya. Ibunya memohon supaya Bibi May membantu mereka.
karena ini adalah aib yang sangat memalukan. Kalian tahu apa? Yang menghamili Kay ini adalah ayahnya sendiri. Selama ini putrinya merahasiakan perlakuan bejat ayahnya karena diancam. 太危险了，你出句聲求下美姨啦。也許啊，我可以接受你到深圳去，腳都水腫了，都5個月了，我都上來不幹了，違法了。我求下你啊，阿琪都15歲咋，咁點算啊？我求下你幫我女落咗佢啦，佢呢個呢係孽種嚟㗎。 Sekembalinya Nonali ke apartemennya, Nonali menyadari kalau sepertinya dugaannya selama ini benar. Suaminya Jonathan berselingkuh dengan wanita muda yang dia temui sewaktu di kolam renang. Dan paling gila lagi, perselingkuhan itu dia lakukan di apartemen tempat mereka tinggal, tidak jauh dari unit apartemen mereka. Bahkan kini hari-harinya selalu dibayang-bayangi oleh sosok wanita muda yang berselingkuh dengan suaminya itu. Hal ini membuat dia kesal sehingga untuk meluapkan emosinya, Nonali pun menginjak-injak telur balut yang selama ini dikonsumsi oleh Jonathan. Rumah ini adalah rumah impiannya. Dia dan Jonathan sudah membangun rumah ini selama bertahun-tahun. Tapi kini apalah gunanya? Yang diinginkan Nonali bukanlah rumah mewah, melainkan hangatnya sebuah peluk yang menyambutnya saat dia pulang. Nonali pun bercerita bagaimana nestapannya hidupnya kini. Dia mulai berakting setelah tamat SMA. Di masa jayanya itu, dia sangatlah populer di kalangan para remaja. Dan Jonathan adalah pemilik sponsor di acaranya. Dia pun langsung tertarik dan jatuh cinta dengan Jonathan. Singkatnya, mereka pun menikah saat dia berusia 20 tahun. Perbedaan usia mereka saat itu adalah 10 tahun. Awalnya semuanya sangatlah manis, karena memang waktu itu Nonali masih remaja. Tapi ternyata semakin bertambahnya usia, rasa cinta Jonathan mulai kendur. Puber kedua mulai menguasai Jonathan dan keinginan itulah yang membuatnya semakin menggebu-gebu dalam mencari daun muda. Itulah kenapa Nonali sangat berambisi ingin awet muda dan hidup abadi. Ya hanya untuk mendapatkan kembali perhatian suaminya itu. 我冇時間等，我要好貨。你有未？我老公而家唔知同咩妹妹仔一齊，我以為我條命呢世都好好。男人都一樣。男人啊都愛20歲的，本性賤。 Mendengar kisah hidup Nonali, Bibi Mei pun mengabari kalau dia punya bahan yang sangat langka. Tidak bisa dibeli dengan uang layaknya cinta. Bahan yang dia maksudkan adalah, ya, janin milik wanita muda yang sebelumnya mengunjungi apartemen Bibi Mei. Dia pun setuju melakukan tindakan pengguguran itu, demi supaya bisa mendapatkan bahan langka yang dia katakan. Tindakan yang sangat dilarang agama ini pun dia lakukan. Selama 18 jam mereka menunggu air ketuban wanita muda ini pecah. Dan ketika sudah pecah hanya dalam 10 detik, Bibi Mei berhasil mengeluarkan bayi yang masih berusia 5 bulan itu. Ingat ya teman-teman, ini adalah tindakan paling dilarang oleh agama dan tidak untuk ditiru. Seluruh adegan yang terjadi dalam film ini adalah fiktif belaka. 你得放鬆，別緊張啊！當媽的呢，要照顧女兒。妹妹，我保你啊！出來，頭出來了，出來！好硬啊！ Sesaat setelah pengguguran itu, Nonali di malam itu juga langsung mengunjungi apartemen Bibi Mei. Dia penasaran bahan apa sih yang akan digunakan oleh Bibi Mei hari ini. Lantas, dia pun mengintip ke dalam dapur Bibi Mei. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat janin yang masih merah dan sudah berbentuk itu. Dia pun lari ketakutan ketika melihat bahan yang dimaksudkan oleh Bibi Mei itu. Sesegera mungkin dia keluar dari apartemen itu. Tubuhnya masih belum siap dengan apa yang baru saja dia lihat tadi. Namun mengingat kalau bahan itu adalah bahan yang paling mujarab dan hasilnya akan langsung kelihatan, Nonali pun memutuskan untuk kembali ke unit apartemen Bibi Mei. Tanpa menunggu lama, Bibi Mei langsung mengolah bahan paling mujarab ini. Dan inilah hasilnya. Pangsit berisikan janin berusia 5 bulan yang dia percaya mampu memberikan hasil langsung ke kulit dan tubuh Nonali. Rasanya begitu nikmat, berbeda dengan pangsit-pangsit yang sebelumnya dia makan. Sensasi hangat seketika memenuhi tubuh Nonali.
Di saat yang bersamaan, telepon milik Nonali pun berdering. Ternyata Jonathan menelepon. Dia mengabari kalau telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kakinya patah. Di perjalanan menuju rumah sakit, Nonali merasa kalau benarlah ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya. Seperti ada sensasi yang baru saja muncul meliputi seluruh tubuh dan kulitnya. Begitu dia sampai di rumah sakit, Jonathan suaminya menginginkan dirinya. Lalu mulai meraba dan menyentuh istrinya yang hari ini terlihat berbeda dan semakin cantik. Meskipun dalam kondisi kaki diperban, tapi itu tidak menghalangi nafsu Jonathan yang semakin menggebu-gebu. Sementara itu di tempat lain, wanita muda yang tadi menggugurkan kandungannya mengalami pendarahan hebat sewaktu di bus. Sesaat setelah mereka turun dari bus itu, si wanita muda terjatuh tidak sadarkan diri. Seorang pria yang juga baru menaiki bus merasakan kalau ada yang basah di tempat duduknya. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat tangannya kini berlumuran cairan merah kental. Cairan merah kental ini berasal dari Kay yang kini tergeletak di tengah jalan. Dari selangkangannya mengalir cairan merah dengan sangat deras. Seketika, Kay pun kehilangan nyawanya. Keesokan paginya terlihat kalau Nonali merasa tubuhnya semakin bugar dan juga kencang. Kulit-kulitnya mengencang, sepertinya ini adalah titik balik di mana Jonathan akan kembali mencintainya. Tapi nyatanya tidak, suami brengseknya itu masih saja berselingkuh. Selayaknya ibu-ibu sosialita pada umumnya, di hari ini Nonali membuat acara makan-makan bersama member arisannya. Namun ketika makanan dikeluarkan dari dapur, mereka mencium bau amis. Apakah bau itu berasal dari makanan ini? Masa sih makanan yang baru dibuat ini sudah basi? Bau amisnya begitu kuat dan pekat. Sampai di mana Nonali menyadari kalau sepertinya bau amis ini datang dari tubuhnya. Benar saja, ternyata bau amis itu berasal dari tubuhnya. Dia juga mulai merasakan gatal di seluruh badannya. Bahkan semakin lama baunya semakin menusuk hidung sampai membuatnya mual. Nonali langsung membasuh tubuhnya dan juga menelepon Bibi May. Kenapa bisa jadi seperti ini? Dia komplain, katanya ini adalah resep terbaik dan bahan terbaik. Tapi kenapa seluruh tubuhnya mengeluarkan bau yang amis? Tanpa dia sadari, suaminya Jonathan mendengarkan percakapan mereka. Disitulah dia tahu kalau istrinya mengkonsumsi janin manusia. Bibi May berkata kalau resepnya sudah benar dan juga janin hasil hubungan sedara adalah yang paling ampuh. Nonali hanya bisa menangis meratapi kenyataan kalau hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Setelah mengetahui kalau istrinya mengkonsumsi janin manusia, Tuan Jonathan pun langsung pergi ke alamat tempat Bibi May tinggal. Bibi May tahu kalau orang yang berdiri di depan pintunya ini adalah suami Nonali, sehingga dia pun mempersilahkan Jonathan masuk. Tanpa basa-basi, Jonathan berkata kalau mereka melakukan praktik kanibalisme. Tapi nyatanya dia datang ke tempat ini bukan untuk melaporkan Bibi May ke polisi, melainkan berniat ingin ikut mengkonsumsi pangsit dengan isian janin itu. Ya, dengan senang hatilah Bibi May membuatkan pangsit untuk klien barunya ini. Tidak lama dia pun menyajikan pangsit kuah ini ke hadapan Tuan Jonathan. Tidak seperti Nonali, Tuan Jonathan langsung dengan lahapnya menyantap semua pangsit itu. Di malam itu, Bibi May tidak hanya menyediakan pangsit untuk dikonsumsi oleh Tuan Jonathan, dia juga memberikan makanan penutup untuk klien barunya ini. Ya, dia membiarkan tubuhnya dijamah oleh pria yang baru saja dia kenal. Disinilah kita menyadari kalau ternyata usia Bibi May ini sudah lebih dari 30 tahun. Pada tahun 1960 dia sudah berusia 20 tahun. Dan kini sudah tahun 2010, artinya usianya harusnya sekitar 70 tahun. Janin manusia itu benar-benar manjur untuk membuat manusia awet muda. Di saat yang bersamaan, telepon milik Bibi May pun berdering. Nonali menelepon dia berkata kalau dia akan segera datang ke apartemen Bibi May. Dia masih saja membutuhkan pangsit itu untuk membuatnya hidup abadi dan menyembuhkan gatal-gatal di kulitnya. Mendengar itu, segera Tuan Jonathan meninggalkan tempat ini. Tapi entah apa maksud Bibi May. Di saat Nonali sampai, dia tidak mau membuka pintu apartemennya seperti sengaja menghindari Nonali. Melihat kalau Bibi May sialan ini tidak ada pertanggungjawabannya, Nonali pun pada akhirnya menemui dokter kulit untuk menyembuhkan gatal-gatal di kulitnya.
Dokter pun meresepkan dia sebuah salep dan juga obat. Di saat yang bersamaan, Nona Lee melihat wanita selingkuhan suaminya. Dia mengetahui kalau wanita ini mengunjungi dokter spesialis kandungan. Artinya wanita ini sedang mengandung anak dari suaminya. Alangkah hancurnya hati Nona Lee begitu mengetahui kenyataan pahit ini. Di hari yang sama, Nona Lee kembali mengunjungi tempat tinggal Bibi Mei. Dia lagi berada di salon saat Nona Lee menemuinya. Tapi Bibi Mei berkata kalau dia sudah pensiun dan tidak mau lagi menjual pangsit isi janin itu berapapun bayarannya. Tapi sebenarnya dia punya agenda lain. Dia hanya mau melayani Tuan Jonathan sekarang. 美姨，我收山啦。求下你啊！我而家真係好需要你幫忙㗎，你幫我諗辦法啦。醫生啊，我整緊頭髮，整好，拜拜。 Sementara itu Hong Kong dikejutkan dengan peristiwa penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ya, pelaku adalah Ibu Kay. Dia dengan brutalnya mengeksekusi suaminya sendiri. Polisi langsung mengolah TKP tempat ini. Pihak kepolisian mendapatkan bukti lain kalau adanya keterlibatan Bibi Mei dalam kasus ini. Sesegera mungkin mereka langsung menuju tempat tinggal Bibi Mei. Tapi kondisi apartemen sudah kosong karena di hari sebelumnya Bibi Mei sudah meninggalkan tempat ini. Dari kejauhan Nona Lee hanya bisa melihat kalau polisi sudah menggerebek tempat tinggal Bibi Mei. Keesokan harinya Nona Lee menemui selingkuhan suaminya untuk menanyakan perihal kehamilannya itu. Dan sudah berapa bulan usia kehamilannya? Wanita muda ini menjelaskan kalau dia hamil dari suaminya. Jonathan menginginkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Dan ironinya, jika bayi yang dia lahirkan berjenis kelamin perempuan, wanita muda bernama Connie ini akan menjual bayi tersebut. Ya, setidaknya dia tidak perlu khawatir, karena kini hidupnya dijamini oleh cek yang selalu diberikan oleh Tuan Jonathan. Mendengar ini, Nona Lee tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dia meminta supaya wanita ini mau menggugurkan kandungannya. Dan dia menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh wanita muda ini, yaitu uang dengan nominal besar supaya mau menggugurkan kandungannya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke klinik yang diketahui mau melakukan praktek ilegal ini. Nona Lee meminta supaya dokter jangan menggunakan obat-obatan dalam proses pengguguran ini. Karena dia ingin janin itu dalam bentuk yang utuh. Ambisinya untuk hidup abadi dan awet muda membuat Nona Lee nekat membuat sendiri pangsit dengan isian janin versinya. Lantas di manakah Bibi Mei berada? Statusnya sebagai buronan mengharuskan dirinya kembali ke Cina. Kini dia menjadi seorang pedagang asongan. Film kali ini pun selesai teman-teman. Ingat ya, jadikan film ini hanya sebagai konten hiburan semata. Jangan biarkan alam bawah sadar kalian menangkap hal-hal negatif dalam konten kali ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya.